Film berkisah tentang seorang pria bernama Tae-suk. Suatu hari, Tae-suk mengendarai motornya dan menempelkan sebuah brosur restoran ke setiap rumah. Motornya menghalangi sebuah mobil yang hendak keluar dari garasi. Ia pun memindahkan motornya dan pergi ke sebuah tempat. Ia menaiki tangga dan membobol pintu rumah tersebut. Rumah itu terlihat kosong dan ia memencet sebuah tombol di telepon dan terdengar suara pemilik yang memberitahukan bahwa mereka sedang berlibur. Tae-suk bergegas menaruh barang dan membersihkan dirinya. Ia pun mengambil pakaian di lemari sana dan mengambil makanan di kulkas. Setelah itu ia pun berfoto dengan foto keluarga pemilik rumah. Lalu lanjut ke menonton TV. Jadi guys, si Tae-suk ini adalah gelandangan yang sukanya tinggal di rumah orang. Ketika rumahnya kosong dan tak berpenghuni, Tae-suk pun akan masuk ke dalamnya. Sebagai bayarannya, ia pun membersihkan rumah tersebut. Suatu ketika, keluarga pemilik rumah kembali dari liburannya. Sang istri terlihat sedang marah dan sang anak memainkan sebuah pistol kepada ibunya. Sementara Tae-suk sudah bergegas pergi. Kali ini ia masuk ke sebuah rumah mewah. Awalnya ia mengira rumah tersebut kosong dan ia melihat sebuah foto seorang wanita tanpa busana. Tak lama, telepon berdering dan seorang pria menyampaikan pesan kasarnya untuk wanita tersebut. Lalu, Tae-suk pun berfoto dengan foto si wanita pemilik rumah. Kemudian seperti biasa, Tae-suk merapikan rumah hingga mencuci sepatu si pemilik rumah. Seorang wanita mengawasi semua tindakan Tae-suk. Tak sampai di situ saja, Tae-suk pun merawat tanaman dan bermain golf di halaman rumah. Lalu kemudian ia berendam dan membersihkan dirinya sambil melihat foto si wanita. Ia pun mencoba menimbang badan dan ternyata benda itu rusak. Ia memperbaikinya dan tanpa ia sadari, wanita si pemilik rumah berada di sana. Suatu malam ketika hendak tidur, tiba-tiba Tae-suk mendapati wanita berada di pintu kamarnya. Sebuah telepon berbunyi. Wanita itu pun pergi untuk mengangkat telepon dan terlihat wajahnya yang lebam dan tiba-tiba berteriak. Lalu Tae-suk pun pergi. Di pertengahan jalan, Tae-suk kembali ke rumah dan mendapati wanita itu menangis sambil mandi. Tae-suk bergegas mengambilkannya baju dan memutarkan sebuah lagu. Tak lama suaminya pun datang. Suaminya memarahi sang istri dan Tae-suk melihat hal tersebut. Suaminya meminta maaf dan memulai pemanasan. Namun ia melihat Tae-suk tengah memainkan golf dan hingga akhirnya suaminya yang kasar itu mendapatkan serangan dari Tae-suk. Tae-suk melemparkan bola ke tubuh suaminya. Suaminya pun sekarat dan semua orang meninggalkannya. Begitupun sang istri yang memilih untuk pergi bersama Tae-suk dengan menggunakan motor. Di pagi hari, Tae-suk dan wanita tersebut berada di sebuah danau. Kemudian Tae-suk memainkan bola golfnya kembali dan mereka tiba di sebuah rumah kosong. Mereka memasuki rumah itu dan mengetahui bahwa pemilik sedang berada di luar negeri. Ia dan wanita itu pun melihat-lihat suasana dan wanita itu pun berinisiatif mengikuti jejak Tae-suk yang suka membersihkan barang pemilik rumah. Sementara Tae-suk memasak makanan untuk mereka. Setelah selesai, Tae-suk menghidangkan makanannya untuk wanita tersebut. Dan tak lama bel pun berbunyi. Mereka terkaget dan tak lama tamu pun pergi. Setelah itu seperti biasa, ia pun berfoto dengan foto si pemilik rumah. Kali ini berbeda karena si wanita pun ikut berfoto. Di lain waktu, si wanita ikut dengannya menempelkan brosur dan menemaninya memainkan sebuah bola golf. Tak pernah ada kata terucap dari mereka berdua, dan mereka pun bergegas pergi. Kali ini mereka masuk ke rumah baru yang pemiliknya sedang pergi merayakan pernikahan. Tae-suk memperbaiki peralatan yang rusak dan si wanita meminta Tae-suk untuk menggunting rambutnya. Setelah itu mereka berfoto bersama dan menonton TV bersama. Mereka terlihat bekerja sama baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga suatu malam si pemilik rumah pun datang. Mereka melihat keberadaan Tae-suk dan memukulinya dengan sarung tinju. Namun si pemilik rumah membiarkan mereka bebas. Dan mereka terlihat menikmati mie di pinggir jalan berdua. Lalu Tae-suk bermain golf kembali. Dan tiba-tiba mobil itu terhenti dan terlihat kaca mobilnya pecah. Dan seorang wanita terluka di dalamnya. Dilihat dari kaca mobil, sepertinya itu akibat terkena lemparan bola golf yang dimainkan oleh Tae-suk tadi. Tae-suk sangat terpukul melihat kejadian itu. Wanita itu pun berusaha menenangkannya.
Di keesokan hari, seperti biasa, ia menempelkan brosur ke setiap rumah dan pada malam harinya ia masuk ke sebuah rumah. Di sana si wanita menyajikan sebuah teh dan mereka pun perlahan mulai bertukar jigong. Suatu ketika, mereka memasuki sebuah rumah dan terlihat seorang kakek sudah tak bernyawa. Mereka merapikan jasadnya dan membersihkan ruangan tersebut. Sekarang mereka pun menghabiskan waktu bersama dan terlihat dari raut wajahnya, mereka saling menyukai. Tiba-tiba, mereka berdua dikagetkan oleh munculnya seseorang. Mendapati ada orang aneh, mereka pun melaporkannya ke polisi. Tae-suk pun ditangkap polisi. Di kantor, dia diinterogasi hingga pihak polisi menemukan sebuah peti yang berisikan mayat ayahnya tersebut. Dan di kantor polisi, data mereka dilaporkan sebagai orang hilang. Lalu diberitahukan pada suaminya si wanita. Interogasi berlangsung hingga terjadi keributan di antara mereka. Si istri pun kembali ke pelukan suaminya. Namun, si istri bersikap cuek kepada suaminya meskipun sang suami berusaha mendekatinya. Akan tetapi, si wanita justru pergi meninggalkan suaminya. Lalu, suaminya itu bertemu dengan seorang pria dan memberikannya uang. Kemudian, adegan beralih ke dimana si pria diborgol. Lalu, si suami bermain golf dengan mengarahkan bolanya ke arah si Tae-suk. Ia pun membalaskan dendamnya. Setelah itu, Tae-suk menghabiskan waktunya di penjara. Kemudian di dalam sana, ia sering mencari keributan bersama narapidana lainnya. Adegan pun beralih ke rumah, di mana wanita itu kembali mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Kali ini ia berani melawan suaminya. Dan adegan pun beralih kembali ke penjara, yang di mana Tae-suk bersembunyi dari sang polisi. Lalu setelah itu kita akan melihat tingkah aneh dari Tae-suk. Sementara si wanita merusak kembali timbangan dan pergi keluar. Ia tiba di sebuah rumah dan menemui seseorang pria. Dan ia pun terus masuk ke dalam rumah dan tertidur di bangku. Rupanya itu adalah rumah yang pernah ia singgahi bersama Tae-suk. Pemilik rumah yang melihat hal itu membiarkannya tertidur di sana. Setelah beberapa waktu, ia terbangun dan berpamitan. Ia pun kembali ke rumah dan suaminya memarahinya. Sementara di penjara, seorang polisi mendapati ruangan itu kosong. Ia berusaha mencari keberadaan Tae-suk tanpa ia sadari, rupanya Tae-suk berada di belakangnya. Polisi itu mengetahui dan menghukumnya, dan tiba-tiba ia menunjukkan sebuah tangan yang bergambar sebuah mata dan kembali mengeluarkan jurus-jurusnya. Entah jurus apa yang ia keluarkan dan entah apa tujuannya, saya belum tahu ya guys. Di rumah, wanita itu terlihat galau sehingga membuat suaminya berniat untuk pindah rumah, namun dihadang oleh sang istri. Sementara di penjara, lagi dan lagi Tae-suk pun menghilang. Akankah dia menghilang karena jurusnya? Saya juga masih belum tahu guys. Polisi pun mulai masuk dan mendapatkan sebuah serangan. Polisi berhasil menghindar dan tak lama beberapa polisi membawanya keluar. Sementara di sebuah parkiran mobil, sebuah bola golf mulai menyerang seseorang hingga membuatnya meringis kesakitan. Di rumah, suaminya mendapatkan telepon dan mengatakan bahwa Tae-suk sudah bebas. Lalu ia mendatangi setiap rumah yang pernah ia tinggali. Kali ini terlihat sebuah rumah dan sepasang kekasih yang sedang pusreng merasa seperti sedang diawasi. Adegan berpindah ke rumah si wanita yang bersamanya dahulu. Si suami yang merasakan ada keberadaan seseorang bersiap dengan tongkat golfnya. Dia mencari seseorang namun tak menemukannya. Sementara sang istri melihat sebuah bayangan. Suaminya memeluk istrinya dan tertidur. Sementara sang istri terbangun dan pergi keluar kamar. Ia berjalan hingga tiba-tiba sosok Tae-suk pun seketika menghilang. Kemudian istrinya mengatakan "Sarangheo", yang berarti aku mencintaimu. Suaminya yang kepedean akhirnya memeluk istrinya. Namun rupanya si istri yang sedang berpelukan dengan suaminya bertukar jigong dengan Tae-suk secara bersamaan. Di keesokan hari, istrinya hidup dengan semangat baru. Ia memanggilnya untuk sarapan dan ternyata suaminya tak dapat melihat sosok Tae-suk. Tae-suk kini hidup seperti arwah yang hanya dapat dilihat oleh si wanita. Setelah suaminya pergi, sebuah musik terdengar. Sang istri pun mencarinya dan akhirnya Tae-suk dan wanita itu bermesraan.
film pun berakhir. Begitulah kisah cinta dari seorang wanita yang hidup dengan penuh kekerasan dan bertemu dengan seorang gelandangan yang hidup di rumah kosong yang ditinggali oleh pemiliknya. Cinta tumbuh di antara keduanya, namun karena status si wanita ini sudah bersuami, membuat sebuah skandal baru, yang dimana pada akhirnya si gelandangan harus mendekam di penjara, sementara si wanita kembali ke pelukan suaminya. Beberapa kegalauan dilalui, hingga akhirnya sebuah arwah menyatu kembali dengan si wanita yang ia cintai. Sebuah ending yang menjadi sebuah misteri. Oke, thank you for watching and see you di next video.